sejahtera bagi kita semua. Kita jumpa lagi dalam minggu ke-33 dalam renungan Injil Markus bab 13 ayat 24 sampai 32. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Melalui Injil Markus bab 13 ayat 24 sampai 32 ini, penginjil mengajak kita untuk merenungkan kedatangan Anak Manusia. Siapa itu Anak Manusia? Dalam Injil, beberapa kali Yesus menyebut dirinya dengan sebutan Anak Manusia. Misalnya dalam Injil Markus bab 10 ayat 45 dikatakan, Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Apabila saya membaca teks Injil Markus bab 13 ayat 24 sampai 32 ini, sedikit menggetarkan sekaligus membuat pertanyaan dalam hati. Kapan waktu itu akan datang? Di sini yang disampaikan hanya tanda-tanda, tapi waktunya tidak diketahui. Dalam ayat 32 dikatakan, tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak tahu. Anak pun tidak tahu. Hanya Bapa saja yang mengetahui. Disampaikan di sini hanya tanda-tanda saja. Misalnya dikatakan, matahari akan menjadi gelap, bulan tidak akan bercahaya lagi, bintang-bintang akan berjatuhan. Pada waktu itulah orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan kekuasaannya. Dalam ayat 29 dikatakan begini, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Dalam ayat 31, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jadi memahami ayat 31 ini artinya perkataan atau sabda Tuhan itu tidak akan berlalu sebelum terjadi. Artinya bahwa itu benar-benar akan terjadi. Hanya menunggu waktu saja kapan akan tiba. Jadi apa yang disampaikan lewat Injil ini, saudara-saudari? Apakah ini untuk menakut-nakuti kita? Mungkin jika kita kurang beriman, bisa ketakutan dan menjadi pesimis dalam hidup. Untuk apa bersusah-susah dalam hidup ini? Kalau akhirnya seperti itu, sangat menakutkan. Mari kita nikmati hidup dengan bersenang-senang. Atau bisa berpikir, mari kita akhiri hidup kita daripada sampai pada waktu yang menakutkan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, bila kita sebagai pengikut Kristus, sebagai orang beriman, kita harus optimis dan percaya akan belas kasih Allah. Dalam ayat 27 dikatakan begini, pada waktu itu ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya. Jadi siapa orang-orang pilihan itu? Orang-orang pilihan itu bisa kita termasuk di dalamnya bila kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai jalan kebenaran dan senantiasa melakukan kehendak-Nya. Mengisi hidup kita dengan kebaikan dan kebenaran.
berjaga-jaga selama hidup kita di dunia fana ini. Tidak egois, murah hati melakukan kebaikan kepada sesama yang membutuhkan pertolongan kita. Maka apabila waktunya tiba, kita akan termasuk dalam orang-orang pilihan yang selamat itu. Semoga Tuhan memberkati kita.